Saatnya kita beralih ke edisi yang ke-6. Untuk edisi yang sebelumnya, silahkan teman-teman cek videonya di dalam deskripsi, karena video ini adalah lanjutan dari edisi yang sebelumnya. Seperti yang terjadi di edisi yang kelima, pada art cerita The Hunt, Animal Man berhasil menyelamatkan keluarganya agar menghindar dari kejaran binatang yang terinfeksi oleh The Rot. Menurutnya, saat ini yang dapat membantu mereka adalah Swamp Thing. Nah, sekarang inilah kemudian kita masuk ke edisi yang ke-6. Inilah ulasan cerita video komik Animal Man volume kedua. Semoga kalian suka. Yeah. Selamat datang di channel DC Indonesia. Subscribe channel ini bagi yang belum, dan bagi yang sudah, kalian sangat luar biasa. Cerita ini dibuka dengan melihatkan adegan sebuah film. Terlihat ada seorang pria yang baru saja terbangun beberapa saat kemudian, dan dengan penampilannya yang sudah rapi, dia pun berangkat dengan kendaraan penumpang kereta api sambil membaca koran. Pria itu bernama Cash Grant, dulunya adalah The Red Thunder. Nah, sekarang dia adalah seorang pecandu alkohol yang ditinggalkan oleh istrinya Paige dan putranya Hammy. Setelah bercerai, Hammy pun tinggal bersama Dave, ya suaminya Paige. Tanpa memberitahu Dave sebelumnya untuk datang ke rumah, Cash pun hanya menjawab dia kan bisa saja datang untuk bertemu dengan putranya. Dengan ramah dan sopan santun, Dave pun mengizinkan Cash untuk menunggu Paige keluar dari kamar mandi. Nah, ketika Paige muncul, dia pun mengatakan kepada Cash yang sudah gagal membayar tunjangan anak mereka selama 1 tahun, dan dia tidak melihat atau mendengar kabar darinya selama 1,5 bulan. Nah, dengan alasan itulah dia tidak ingin membiarkan Cash membawa Hammy keluar bersamanya, apalagi jika Cash berbau minuman alkohol. Cash pun kemudian memberitahu Paige saat ini dia memiliki jadwal wawancara pada sebuah perusahaan keamanan, ya, yang artinya dia akan menjadi seorang security. Hal itulah yang membuatnya menjadi teringat di mana waktu dirinya dulu itu menjadi sosok pahlawan yang digelar Red Thunder. Namun mendengar penjelasan dari si Cash, Paige menjawab bahwa Cash harus melepaskan hari-hari kepahlawanan supernya. Menurutnya, Red Thunder adalah dirinya, dan meminta kepada Paige untuk menemui putranya sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Yang kemudian Cash pun bertemu putranya. Terlihat tuh si Jamie yang sedang bermain video game. Anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya kemana saja dirinya selama ini. Cash pun berbohong bahwa dia sedang sibuk, dan si Hammy pun tidak percaya. Cash pun menyarankan bahwa dia mungkin bisa kembali beraksi sebagai pahlawan super, dan kata-kata itulah sepertinya yang telah membuat putranya menjadi bersemangat kembali. Cash pun tiba-tiba teringat hadiah yang dibawanya, yaitu action figure Red Thunder. Namun sepertinya Hammy tidak tertarik dengan hadiah yang dibawa ayahnya. Dia pun beralasan karena harus bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sayangnya Cash pun meninggalkan keluarganya sendirian, dan dia pun berangkat wawancara. Nah, dalam wawancara kerjanya, si Cash pun menyadari bahwa masa lalunya sebagai seorang main hakim vigilante itu, tindakan seorang diri, tidak memenuhi kualifikasi untuk memiliki pengalaman sebelumnya dalam penegakan hukum yang dibutuhkan pada pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu dia pun menjadi depresi, dan karena depresi dia pun pergi ke bar. Namun di sana, di tempat bar, dia harus berhenti minum ketika dia menyadari dia tidak akan mampu membayar minumannya sendiri. Nah, sekembalinya ke rumah, Cash pun melihat foto Hammy berpakaian seperti The Red Thunder di lemari esnya, dan dia pun mempertimbangkan apa yang dia katakan kepada putranya sebelumnya. Dia pun mengeluarkan kostum lamanya dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah beberapa pertimbangan, dia pun memutuskan untuk memakainya. Di suatu tempat yang ada di kota, beberapa preman sedang membuat rusuh kepada seorang pemilik kios majalah. Tiba-tiba Cash yang muncul dengan kostum lengkap Red Thunder memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan pemilik toko kios majalah itu. Awalnya para preman itu mengabaikannya, tapi karena Red Thunder merasa percaya diri bahwa dia akan dapat mengusir preman-preman itu, malah meminta preman-preman itu untuk segera pulang ke rumah agar dapat belajar saja. Tidak boleh keluar di malam hari ini, apalagi membuat rusuh. Mereka pun, para anak-anak muda itu pun akhirnya menjadi jengkel. Nah, dengan keadaan yang kesal, para preman-preman itu menghantamkan botol ke kepalanya hingga menjadi pecah. Red Thunder pun terjatuh di lantai, dan mereka pun kemudian menendang dan memukulinya hingga babak belur dan pingsan.
Beberapa saat kemudian, Red Thunder pun alias Cash terbangun pada sebuah rumah sakit di mana dokter berkomentar bahwa kostumnya harus dibuang. Ternyata di sana ada Peggy dan Jaime yang berkunjung. Ternyata mereka sangat mengkhawatirkan keadaannya. Nah, saat Cash mencoba menarik perhatian putranya dengan menjelaskan bahwa dia berusaha kembali menjadi Red Thunder, bocah itu alias si Jaime mulai menjadi menangis, meratapi bahwasanya si Jaime memohon kepada ayahnya untuk melepas kepahlawanan supernya dan tetap hidup. Namun sayangnya Cash menjawab bahwa tanpa kostum itu dia bukan apa-apa. Tiba-tiba baterai ponsel Cliff Baker mati dan dia pun terpaksa berhenti menonton film yang baru saja dia tonton. Adegan tadi itu ternyata adalah film yang dibintangi ayahnya sendiri, Buddy Baker. Ellen Baker bertanya-tanya nih, apa yang mereka lakukan di dalam di RV itu dan kemana mereka akan pergi selanjutnya, dan juga bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa pulang saja ke rumah dan menghubungi pihak kepolisian. Si Buddy pun menjawab, polisi pasti akan bertanya soal detektif Crenshaw yang dibunuh oleh ketiga pemburu The Hunt. Belum lagi para pemburu yang masih berada di luar sana. Sox the Cat pun menyela bahwa mereka masih perlu menemukan Alec Holland, makhluk berkekuatan besar yang juga dapat menghadapi The Rod. Jika beruntung, dia akan dapat membantu mereka untuk melindungi Maxine, avatar The Red yang dituju. Yang kemudian si Ellen Baker pun menjadi jengkel, kesal dan menjadi putus asa oleh karena seluruh skenario yang telah direncanakan. Dia pun membenamkan wajahnya di atas meja dan si Buddy Baker pun menjawab bahwa apapun rencana mereka harus segera melakukannya agar dapat bertemu dengan Swamp Thing. Nah, di luar kendaraan mereka tuh terlihat di atas jalanan ada bangkai seekor anjing yang terinfeksi oleh The Rot. Yang selanjutnya cerita pun bersambung pada arc cerita Animal Man, Animal vs Man. Nah, itulah dia cerita komik Animal Man volume kedua edisi yang ke-6. Sudah kita bahas pada video ini. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini ya. Sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa ya untuk di subscribe agar channel DC Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye.